Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun ngalimpuro. Ya pun. Perkenalkan, saya Arbet Beni Sagita, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah suatu hal yang sama, karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk mendapatkan kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan kepada siswa masih hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Saya juga hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Selain itu, saya seringkali merasa puas dan berhasil ketika siswa saya sudah mencapai KKM. Saya beranggapan saat itu murid hanya sebagai objek pembelajaran, yang pembelajarannya masih selalu berpusat kepada guru atau teacher center pada saat itu. Karena mengejar materi yang begitu banyak, saya sering tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dengan materi yang saya sampaikan. Bahkan saya sering hanya meminta siswa menghafal materi tersebut sampai mereka benar-benar menguasai. Hasil akhirnya saya sering merasa gagal dan mengeluh ketika banyak siswa di kelas saya tidak tuntas setelah melakukan evaluasi pembelajaran yang saya lakukan. Namun setelah saya belajar modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini belum sesuai dengan pemikiran KHD. Setelah mempelajari mendalam modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan menerapkan aspek-aspek pembelajaran seperti aspek kognitif, afektif, budaya, sosial, psikomotor, sampai dengan ke aspek spiritual anak agar mereka berkembang sesuai aspek pembelajaran yang kita inginkan. Yang awalnya murid sebagai objek, mari setelah modul ini saya akan menerapkan bahwa murid sebagai subjek pembelajaran, di mana mereka memiliki kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat, dan pandai berkreasi sesuai mata pelajaran yang kita ajarkan saat itu. Sebagai guru, seharusnya kita sebagai fasilitator pembelajaran untuk anak, di mana kita membantu mereka untuk mendapatkan materi pelajaran, bukan memberi pengajaran. Kita sebagai guru juga harus penuh ikhlas dengan kesabaran dan ketulusan hati. Dan juga kita harus selalu mempelajari karakteristik murid kita secara mendalam. Kita sebagai guru harus selalu memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh agar sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam yang ada pada diri anak sesungguhnya. Hal yang dapat saya terapkan pada pembelajaran di kelas yang sesuai dengan pemikiran KHD diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, seorang guru harusnya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center atau pembelajaran yang berpusat kepada murid.
Selain itu, kita juga harus menerapkan pembelajaran abad 21, di mana menciptakan siswa kita agar dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Di era yang mudah berubah ini, sebaiknya kita sebagai pembelajar tidak lagi menuntut siswa untuk mampu terhadap hal-hal yang terlalu kompleks, tapi kita harus mampu menuntun anak-anak tersebut sebagai pembelajar yang sejati. Setelah dituntun sedemikian rupa dalam pembelajaran, kita juga harus mampu benar-benar mempelajari karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik kepada anak, orang tua atau wali, dan pihak-pihak terkait yang bisa mendukung terlaksananya pembelajaran yang berpusat kepada murid dan menjadikan anak tersebut mampu belajar secara mandiri pada akhirnya nanti. Demikian yang bisa saya sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak Indonesia. Selamat menjadi penggerak, terus bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.